Iya, shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan kami masih boleh beribadah secara online. Kami percaya hadirat Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa ada atas kami. Bahkan semua jemaat-Mu Tuhan yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami terus membangun iman kami di dalam Engkau, dan kami mau terus setia kepadamu. Karena itu Bapa, bukakan setiap rahasia firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, shalom saudara yang terkasih, terutama jemaat GBI Bengkulu yang saya kasihi. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan tentang kedewasaan rohani. Ya, saudara, menjadi orang Kristen itu artinya kita dipanggil untuk percaya kepada Kristus. Tetapi kekristenan itu ada jenjang pertumbuhan untuk mengikuti Tuhan, ya. Dalam kita mengikuti Yesus itu kita harus bertumbuh, ya, seperti halnya pertumbuhan secara jasmani dalam tubuh manusia, kita juga harus bertumbuh ke arah kedewasaan Kristus. Sebuah pohon itu dinyatakan atau bisa dilihat tua atau tidaknya itu terlihat dari buahnya. Kenapa? Karena buah itu juga melambangkan kedewasaan rohani. Ketika orang itu sudah menjadi dewasa, maka dia baru bisa berbuah. Nah, di dalam kekristenan kita tidak akan mungkin pernah bisa berbuah kalau kita tidak menjadi dewasa. Hidup kita, pelayanan kita, semua yang kita miliki tidak akan mungkin bisa dinikmati dan menjadi berkat bagi orang lain kalau kita sendiri belum menjadi dewasa di dalam iman dan pengiringan kita kepada Tuhan. Kekristenan itu harus bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani adalah sesuatu yang harus kita capai di dalam Kristus, ya. Rasul Paulus berkata, ya, biarlah kita menjadi orang-orang yang dewasa rohani yang terus bertumbuh ke arah pengenalan yang benar akan Kristus. Saudara, ketika kita dipanggil menjadi orang Kristen, tidak langsung mengalami pertumbuhan, tetapi kita belajar, kita dibersihkan, lalu kita akan mulai berbuah seiring dengan pertumbuhan kita. Baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, saudara, ya. Hari ini kita akan buka sama-sama dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11, ya. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 di sana berkata begini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Semua orang yang menjadi dewasa pastinya akan meninggalkan semua sifat kanak-kanak. Kenapa, saudara? Kita itu, saya yakin, ya, kalau bayi itu masih kecil, ya, di bawah 5 tahun itu masih disebut balita, ya, itu lucu, ya. Semua gerak-geriknya itu lucu. Sekonyol-konyolnya dia berlaku, dia menjatuhkan barang, dia membanting, bahkan kemarahan seorang anak kecil itu lucu di mata kita. Kita kalau lihat anak kecil ngambek, kita ketawa setengah mati. Kenapa? Anak kecil ngambek itu lucu. Bayangkan, saudara, kalau anak 5 tahun terus ngambek, ya, disuruh makan terus nggak mau. Ya, bahkan ada banyak orang syuting, ya, aduh lucu banget sih dia kalau ngambek gitu, ya. Tapi kalau orang dewasa ngambek, jengkelin nggak? Jengkelin, saudara, ya. Udah tua ngambekan, udah tua tersinggungan, udah tua kok apa-apa dikit marah, udah tua apa-apa dikit meraju. Itu menjengkelkan, bukan lagi sesuatu yang lucu. Tidak lucu lagi, tidak menggemaskan lagi, malah menjengkelkan. Apalagi kalau orang yang sudah lama jadi Kristen. Kita sering dengar ada orang-orang yang bilang begini, itu loh Bu, padahal itu udah pelayanan loh dia, padahal udah melayani Tuhan loh, udah khotbah loh, udah main musik loh, padahal di gereja itu dia pengerja loh, padahal dia itu jemaat puluhan tahun loh. Makanya, saudara, kedewasaan seorang Kristen tidak ditentukan dari jabatan yang dia miliki di gereja. Kedewasaan seorang Kristen tidak ditentukan dari pelayanan yang dia
bawakan di gereja tidak ditentukan dari berapa lamanya engkau menjadi Kristen. Ada yang orang sudah puluhan tahun jadi Kristen, tetapi apakah itu menjadi satu jaminan dia dewasa? Bukan. Ya, kedewasaan rohani sangat penting, dan karena itu orang-orang yang mau terlibat dalam pelayanan sebaiknya pilihlah orang-orang yang sudah ada tanda-tanda dewasa. Lalu kita akan melihat di sini apa sih tanda kedewasaan rohani itu? Ya, saya memulai dari tanda dulu supaya kita ini bisa mengukur apakah kita sudah menjadi Kristen dewasa atau kita ini masih Kristen kanak-kanak, ya. Tadi dalam 1 Korintus 13 di sana dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Anak-anak itu kalau berkata nggak dipikir, nggak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Kalau ada balita ngomong, saudara, ya, umur 5 tahun itu kita tidak usah dipegang kata-katanya. Namanya juga anak-anak. Anak-anak itu hari ini marah, hari itu juga dia lupa. Nanti ketemu dia sudah lupa kalau tadi dia marahan. Itu anak-anak. Dia berkata-kata, ya. Anak-anak itu perkataannya kita nggak bisa pegang, ya. Bahkan kadang kalau anak-anak itu kita lihat, ya, anak-anak itu kalau misalnya mengucapkan kata-kata yang mengejek orang tuanya, kita bahkan mungkin bisa tertawa, ya. Kok bisa sih, ya? Jadi kalau kita bisa menilai kedewasaan seseorang itu yang pertama dari cara dia berkata. Ayat ini berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, ya. Orang itu dewasa atau tidak dari imannya itu bisa dinilai yang pertama dari perkataannya. Perkataannya bisa dipegang atau tidak. Perkataannya itu menunjukkan perkataan orang Kristen atau tidak. Atau sebaliknya, kata-kata yang keluar dari mulut bibirnya itu omong kosong. Kata-kata yang keluar dari mulut bibirnya itu kata-kata kotor atau sembrono. Itu kita bisa menilai orang dari ucapan yang keluar dari mulut bibir seseorang. Itu kita bisa melihat tingkat kedewasaan rohaninya, ya, dari kata-kata yang keluar dari mulutnya. Yang kedua di sini dikatakan, ketika aku masih kanak-kanak, ya, aku, ya, merasa seperti kanak-kanak. Perasaannya itu, ya, kita bisa menilai orang dewasa atau tidak. Yang pertama dari perkataan, yang kedua dari perasaannya. Ada orang yang dikit-dikit tersinggung, ada orang yang dikit-dikit ngambek. Ini kan berarti masih kanak-kanak. Orang kalau sudah dewasa itu perasaannya itu stabil, ya. Bahkan dia bisa mengendalikan semua perasaannya. Dia tahu menempatkan perasaannya. Ya, kalau dia lagi di depan orang, dia nggak akan baper, nggak bawa perasaan. Ya, karena dia lagi marahan sama suaminya, terus semua orang kena di gereja. Ya, orang yang sudah dewasa bisa mengendalikan emosinya, perasaannya itu dengan baik karena dia sudah dewasa. Orang dewasa itu lebih pintar, ya. Dia tahu menempatkan diri. Walaupun saya lagi berantem mungkin di rumah, ketika saya berhubungan dengan orang, saya tidak akan menyatakan perasaan saya. Bahkan, ya, kita pun kalau sudah dewasa dalam iman, kita berantem tuh gak usah lama-lama, langsung diselesaikan saat itu juga, sudah selesai saat itu juga, ya. Dia merasa seperti kanak-kanak. Orang yang dewasa itu tidak lagi merasa seperti kanak-kanak. Perasaan kita adalah perasaan Kristus. Kita punya kedewasaan di dalam perasaan kita sehingga tidak mudah diombang-ambingkan, apalagi menjadi batu sandungan. Hari ini kita banyak lihat orang ke gereja pelayanan, dikit tersinggung, dengar firman tersinggung, dengar ini tersinggung, di gereja bawaannya ngambek terus, saudara, ya. Kita capek menghadapi orang Kristen yang kayak begini, ya. Ayo kita lihat zaman, sudah saatnya kita bangun dari tidur kita, bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Kenapa? Kita ada di waktu-waktu yang terakhir, di hari-hari yang singkat, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ayo kita berubah, jadilah Kristen yang dewasa. Yang berikutnya, saudara, kita menilai orang itu dewasa atau tidak. Yang pertama dari kata-kata, yang kedua dari perasaan, merasa. Ya, yang ketiga, aku berpikir seperti kanak-kanak. Ya, dari cara berpikir, ya. Anak-anak itu pikirannya itu belum stabil. Kenapa? Karena otaknya itu masih dalam masa belum terbentuk sempurna, ya. Masih berapa persen? Itu masih akan terjadi, saudara. Cara berpikirnya juga anak-anak itu, ya, kalau mainannya diambil, nangis, dia berontak, marah. Dia nggak kenal perasaan belas kasihan. Anak-anak itu nggak ada pikiran, kalau dia main pisau. Coba kalau saudara lihat anak kecil, ya, balita itu di bawah 5 tahun main pisau, kita ambil, marah dia,
nangis. Kenapa? Dia berpikir, nih mamaku ini kok nggak ngerti ya saya lagi main pisau. Padahal dia nggak tahu kenapa kita ambil itu pisau. Karena kita yang sudah dewasa tahu kalau kamu tuh main pisau, kamu bisa jatuh, pisaunya bisa ketusuk, kamu juga bisa mengakibatkan kehilangan nyawa. Nah, orang yang sudah dewasa di dalam Kristus, dia punya pikiran yang dewasa. Dia tahu ketika dia menghadapi masalah, Tuhan mengizinkan masalah itu, oh ini bagian dari proses Tuhan untuk mendewasakan iman saya. Jadi kita tidak mudah tersinggung, tidak mudah ngambek. Kenapa? Karena kita punya cara berpikir yang dewasa. Yang ketiga, kita bisa menilai orang itu dewasa atau tidak, yaitu dari cara berpikir. Jadi ingat, dari cara berkata, dari cara dia merasa perasaannya. Yang ketiga, dari cara dia berpikir, ya. Jadi orang yang dewasa itu memiliki pikiran, perasaan, bahkan perkataan yang dewasa. Nah, saudara, ya, kita akan belajar sama-sama, saudara, ya. Bagaimana kita ini bisa menjadi dewasa? Ya, apakah kedewasaan itu memang datang dengan sendirinya atau bagaimana? Ya, atau gimana? Saudara, di dalam Alkitab yang pertama, ya, untuk bisa menjadi dewasa tentunya kita semua harus mengalami yang namanya kelahiran kembali, ya. Seseorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak mungkin akan bertumbuh menjadi dewasa kalau dia tidak berjumpa secara pribadi dengan Yesus dan dilahirkan kembali, ya. Yesus berkata kepada Nikodemus, engkau tidak mungkin bisa melihat kerajaan sorga kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Ya, kita semua yang lahir ke dalam dunia ini sudah berdosa. Alkitab berkata, engkau sudah jatuh di dalam dosa. Manusia semua sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena itu tidak ada satupun yang berkenan di hati di mata Tuhan. Karena itu setiap manusia wajib dilahirkan kembali di dalam Kristus. Lalu kita mulai bisa mengalami pertumbuhan rohani. Orang Kristen yang tidak dilahirkan kembali tidak mungkin bisa mengalami pertumbuhan rohani. Dia tidak mungkin bisa mencapai kedewasaan iman. Dia tidak mungkin bisa mencapai kedewasaan Kristus dan mengerti dengan benar apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Ya, Alkitab mencatat bahwa setiap orang, ya, harus dilahirkan kembali, saudara, ya, untuk dapat menerima kerajaan Allah. Karena itu setiap orang itu harus dan wajib. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, saudara. Lalu saudara, ketika seseorang itu dilahirkan kembali, barulah di situ dia memasuki fase sebagai seorang bayi, ya. Bayi dulu. Semua orang yang bertobat menerima Yesus nggak mungkin begitu terima Yesus langsung dewasa, enggak. Kita semua dianggap menjadi bayi dulu, ya. Kita menjadi bayi rohani, saudara, ya. Kita menjadi bayi dulu, dilahirkan kembali, lalu kita menjadi bayi, saudara. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua, di sana dikatakan begini, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, ya. Di sini dikatakan, dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kedewasaan rohani berbicara tentang pertumbuhan. Dari bayi kita bertumbuh menjadi kanak-kanak, lalu menjadi remaja, lalu menjadi dewasa. Demikian di dalam iman kita. Ketika seseorang mulai mengenal Kristus, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mulai bertumbuh di dalam Kristus. Dan semua orang, mungkin ada yang berkata, tapi saya Kristen, Bu. Dari kecil sudah Kristen. Sekalipun dari kecil Kristen, kita harus dilahirkan kembali. Karena saudara, bukan jaminan orang itu menjadi Kristen lalu dia sudah lahir kembali. Bukan. Apa itu peristiwa kelahiran kembali? Orang berjumpa dengan Tuhan, lalu dia mengalami sebuah masa akil balik dalam hidupnya. Dia berjumpa Yesus dan dia mengalami sesuatu yang berubah.
Ketika saya menerima Yesus tahun 95, saudara sudah mendengar kesaksian saya. Ya, nama saya Debbie Basir. Tadinya saya bukan orang Kristen. Ya, saya bertumbuh di keluarga papi saya haji, lalu saya dari kecil Muslim, dan akhirnya saya berjumpa Yesus tahun 95. Dan ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup saya diubahkan. Saya dilahirkan kembali. Ketika saya dilahirkan kembali, semua kehidupan lama saya itu dibersihkan oleh Tuhan. Lalu saya benar-benar menjadi seperti bayi yang baru lahir. Itulah masa saya dilahirkan kembali, dan akhirnya saya mulai bertumbuh mengenal Tuhan Yesus, ya. Lalu ketika saya bertumbuh di sini dikatakan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni. Ya, bayi itu kalau baru lahir dia nggak boleh, saudara, langsung makan pedas. Namanya aja bayi, makanannya itu yang murni, apa, susu, nggak boleh dicampur yang lain. Malah kalau dokter menganjurkan bayi itu harus diberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Tidak boleh dicampur dengan makanan apapun. Kenapa? Ususnya belum kuat, dia belum, otaknya juga baru akan bertumbuh. Nah, kita ketika pertama kali menerima Yesus, penting bagi kita untuk sungguh-sungguh makan makanan firman aja yang kita makan. Ya, mari kita terus baca firman, bertumbuh. Itu yang saya alami ketika saya pertama kali terima Yesus. Sehari itu saya baca Alkitab berjam-jam, ya, secara sembunyi-sembunyi. Kadang di kamar mandi pun saya baca Alkitab karena takut ketahuan papi saya. Tapi saya mulai bertumbuh iman saya. Firman Tuhan menjadi makanan rohani yang murni bagi jiwa saya. Lalu firman itu mulai membersihkan semua yang tidak benar. Firman itu mulai berakar, lalu bertumbuh. Otak saya mulai terbentuk oleh firman, hati saya dibentuk oleh firman, perasaan saya dibentuk oleh firman. Lalu apa yang terjadi ketika perasaan saya mulai dibentuk oleh firman, lalu tadi perkataan saya dibentuk oleh firman, lalu dikatakan tadi apa, cara berpikir saya, ya, kelakuan saya itu mulai dipengaruhi oleh firman. Lalu saya mulai bertumbuh ke arah kedewasaan. Tidak ada cara lain agar kita mengalami kedewasaan rohani selain kita harus dilahirkan kembali. Orang-orang yang menerima Yesus, mengalami kelahiran kembali, semua mereka pasti punya kesaksian. Ya, tandanya orang dilahirkan kembali itu yang pertama, dia punya kesaksian. Yang kedua, ya, karakternya mulai berubah. Ya, kenapa? Karena mulai mengalami pertumbuhan. Dari bayi, saudara, kita diisi oleh firman yang murni. Karena itu, saudara, hari-hari ini mari bangun hidupmu di atas dasar kebenaran firman. Itu makanan terbaik bagi kita, bagi jiwa kita. Firman yang murni, yang tidak terkontaminasi oleh apapun. Kita mau berdoa supaya hati, pikiran, perasaan kita sungguh-sungguh diisi oleh kebenaran firman Tuhan saja. Ya, kita semua harus mengalami perjumpaan pribadi. Kita semua harus mengalami yang namanya lahir baru, menjadi bayi rohani, lalu kita diisi oleh firman yang murni itu sebagai susu yang murni bagi makanan jiwa kita. Mari kita sungguh-sungguh berdoa, saudara, supaya kita dilahirkan kembali, lalu roh kita mulai bertumbuh. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita bisa menjadi dewasa di dalam Kristus? Saya mau kasih tahu, saudara, menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Ya, tolong dicatat baik-baik. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Semua orang akan menjadi tua, tapi tidak semua orang bisa menjadi dewasa. Ya, kedewasaan rohani tidak diukur dari umur. Ya, ada orang, saudara, umurnya 40 tahun, tapi kelakuannya kayak anak kecil. Sebaliknya, ada orang, saudara, yang umurnya itu belum terlalu ini, baru ya 20 tahun, tapi kok kelakuannya itu dewasa. Kenapa? Karena dia sudah mengalami kelahiran baru tadi. Ada orang-orang yang umurnya 50, 60 tahun tapi tidak dewasa. Kenapa? Karena belum dilahirkan kembali. Saudara, menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Kedewasaan rohani tidak datang dengan sendirinya dalam hidup kita.
Kedewasaan rohani itu butuh waktu dan butuh saudara niat dari kita untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Kedewasaan itu adalah pilihan. Menjadi tua pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Kalau kita mau untuk diubahkan dan menjadi dewasa, maka kita datang dan berkata, Tuhan, aku mau menjadi dewasa, ubah hidupku, bentuk aku Tuhan. Ya, karena itu tadi kita sudah melihat ciri-ciri orang yang dewasa rohani itu apa? Dia berkata-kata dewasa, dia berpikir dewasa, ya, lalu dia merasa dewasa, perasaan pikirannya itu semuanya dewasa, saudara, ya. Jadi ketika kita itu berada di dalam Kristus, lalu kita mulai bertumbuh, saudara, untuk menjadi dewasa rohani itu adalah pilihan kita yang harus niat. Ada orang-orang yang sudah tahu bersinah itu nggak boleh, ya, merokok itu nggak boleh, tapi mereka tetap menikmati. Kenapa? Mereka tidak memilih untuk menjadi dewasa di dalam Kristen. Ingat, hanya orang yang dewasa rohani yang akan mengalami pertumbuhan dan berbuah dalam hidupnya, dan hanya orang yang berbuahlah yang akan bisa melihat Tuhan ketika hidup kita diubahkan. Mari kita baca sama-sama 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. Ya, 1 Korintus 14 ayat yang ke-20, di sana dikatakan, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak, ya, dalam pemikiranmu. Jadilah sama dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pikiranmu. Ya, saudara-saudara, janganlah, ya, sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Ya, sekali lagi saya ulang, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Ya, jangan menjadi seperti anak-anak dalam pikiran, tetapi jadilah anak-anak di dalam kejahatan. Kenapa? Anak-anak itu melakukan kejahatan tuh karena dia nggak tahu, saudara. Mereka belum mengerti, ya, kejahatannya itu tanpa dia tahu, ya. Dia tuh otomatis kalau direbut mainannya anak-anak itu, dia langsung pukul temennya. Tapi itu refleks, dia nggak tahu kalau dia pukul ini kenapa, lalu kenapa. Tapi setelah dia pukul, habis itu dia udah berteman lagi, dia udah lupa. Ya, itu loh yang dimaksud dengan jadilah kanak-kanak dalam kejahatan. Anak-anak itu tulus, anak-anak itu lugu, anak-anak itu masih murni. Ya, tidak ada trik, dia tidak ada kemunafikan dalam dirinya. Anak-anak itu polos, ya. Anak-anak itu ya tidak ada trik-trik lah, tidak ada kemunafikan dalam dirinya. Makanya Alkitab ini berkata, jadilah seperti anak-anak dalam hal kejahatan. Dia marah-marah, abis itu dia lupa loh. Baru berapa detik ini marah, abis itu udah berteman lagi. Gak ada dendam, gak ada kepahitan. Itu anak-anak. Jadilah seperti anak-anak dalam kejahatanmu. Gak yang mudah lupa, mudah berdamai, tidak ada trik, tidak ada kemunafikan, apa adanya, polos begitu anak-anak itu, ya. Tetapi jangan menjadi seperti anak-anak dalam pemikiranmu, ya. Kenapa? Karena orang itu makin dewasa, pikirannya harusnya bertumbuh. Rasul Paulus bilang, ya, kita ini harus memiliki pikiran Kristus, kedewasaan Kristus. Yang kita pikirkan semua yang suci, yang adil, yang manis, yang dipuji, patut disebut kebajikan, itu yang kita pikirkan. Mari saudara, kita berdoa hari-hari ini, tidak ada pilihan lain. Melihat tantangan zaman yang begitu berat di depan kita, Tuhan mau, ayo ambil keputusan untuk berubah menjadi dewasa. Saya berdoa biar kita semua mau sungguh-sungguh berkata kepada Tuhan, kami mau diubahkan Tuhan, kami mau dibentuk Tuhan, kami mau untuk sungguh-sungguh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar. Kami mau satu saat nama kami Tuhan tercatat di dalam kitab kehidupan, sehingga ketika Engkau datang kali yang kedua, Engkau dapati kami menjadi orang-orang yang dikenal oleh Tuhan karena kami hidup di dalam kedewasaan iman kami. Terima kasih Bapa, kami mau Tuhan sungguh-sungguh untuk terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami mau Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa, biar Engkau Tuhan yang terus menuntun hidup kami.
Bawa kami di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu Tuhan. Bawa kami bertumbuh ke arah kedewasaan Kristus. Ubah hidup kami Tuhan, ubah hati kami menjadi seperti hati-Mu. Ubah hidupku Tuhan menjadi seperti Engkau. Ubah pikiran kami, ubah semua dalam hidup kami supaya kami menjadi dewasa, kami berpikir sama seperti Tuhan. Hati kami sama seperti hati Tuhan. Perasaan kami sama seperti perasaan Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ubah hati kami Bapa. Ubah hati kami Tuhan. Mari katakan sama-sama pujian ini saudara. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Lebih lagi katakan saudara, ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kami berdoa Tuhan, kami mau bertumbuh menjadi dewasa dalam iman kami. Ubah perasaan kami, hati kami, supaya kami merasa seperti Engkau Tuhan. Kami bukan lagi anak-anak. Ketika kami anak-anak, kami merasa seperti anak-anak. Kami bertindak seperti anak-anak. Kami berkata-kata seperti anak-anak. Bahkan kami berpikir seperti anak-anak. Tapi ketika kami menjadi dewasa di dalam Engkau, kami mau memiliki hati perasaan seperti hati Tuhan. Kami mau memiliki perkataan seperti perkataan Tuhan. Mata kami seperti mata Tuhan. Bahkan semua yang kami lakukan seperti Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa bagi umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap mereka. Berikan kedewasaan penuh di dalam iman mereka, bertumbuh ke arah Kristus. Berkati setiap kami juga. Kami percaya Bapa, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami mau tinggalkan dosa, pelanggaran, pemberontakan kami, bahkan semua yang tidak berkenan, kenajisan, percabulan, apapun yang tidak berkenan, supaya kami boleh bertumbuh menjadi dewasa di dalam Engkau. Di hari-hari terakhir ini Tuhan, menghadapi semua pandemi virus corona, kami tetap percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Bagian kami bertumbuh menjadi dewasa, karena setiap kali kami menjadi dewasa, kami dapat berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau datang kali yang kedua, Engkau cari orang-orang yang dewasa di dalam iman, karena
karena itu biar Engkau dapati setiap kami dewasa. Berkati jemaat-Mu, biar hari ini kami lalui dengan penuh sukacita, damai sejahtera, bahkan kami terjaga sampai kedatangan-Mu kali yang kedua. Nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.